Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dengan berita dari Komisi 8 DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengoptimalkan proporsi subsidi haji tahun 2024 karena usulan kenaikan biaya ibadah haji pada tahun tersebut dinilai masih memberatkan calon jemaah. Dalam pembahasan komponen biaya haji tahun 2024, Komisi 8 DPR RI akan perjuangkan besaran pembagian biaya haji yang disubsidi pemerintah agar tidak memberatkan calon jemaah haji, serta merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kenyamanan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan, usulan Menteri Agama terhadap kenaikan biaya haji tahun 2024 yang harus ditanggung calon jemaah dinilai masih memberatkan. Usulan proporsi subsidi biaya haji tahun 2024 yang ditanggung pemerintah yaitu sebesar 30%, sedangkan biaya yang ditanggung jemaah sebesar 70%. Komisi 8 memandang ini dari satu sisi pemerintah kurang memperdulikan dan memperhatikan kemampuan jamaah. Dibanding tahun lalu proporsinya itu 45-55. 55% beban jamaah, 45 nilai manfaat. Itu pun jamaah banyak yang tidak bisa berangkat haji karena tidak mampu membayar. Maka dengan proporsi 70 dibanding 30, ini semakin menunjukkan masyarakat mungkin saja akan tidak jadi berangkat karena tidak mampu membayar. Oleh karena itu Komisi 8 akan melihat kemampuan keuangan BPKH. Apakah bisa kita pertahankan 70-30? Lebih lanjut, pembagian proporsi biaya haji juga perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan BPKH. Apabila nilai subsidi terlalu tinggi, maka BPKH dikhawatirkan akan mengeluarkan dana yang cukup besar. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI akan terus mengawasi kinerja BPKH dalam mengelola dana haji. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI berharap Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu dapat mengawal penyelenggaraan pemilu 2024 khususnya pada pemilihan legislatif yang rentan oleh intervensi money politik agar tidak merusak nilai-nilai demokrasi. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024, Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Republik Indonesia untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, serta mencegah terjadinya money politics di masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengapresiasi kerjasama yang dilakukan Kejaksaan, Kepolisian, serta Bawaslu yang tergabung menjadi Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu. Gakumdu diharapkan dapat mengawal penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya pada pemilihan legislatif yang rentan oleh intervensi money politics sehingga merusak nilai-nilai demokrasi. Dalam rangka pelaksanaan pemilu ini, bahwa selain daripada kejaksaan, ada kepolisian, ada Bawaslu yang digabung di dalamnya menjadi Gakumdu, kita berharap sekali ini bisa efektif melakukan upaya-upaya dalam rangka menyelamatkan demokrasi kita berjalan dengan baik, terutama di dalam pileg. Kalau di pileg ini, pendekatan money politik biasanya sangat rawan di tengah-tengah masyarakat. Olehnya itu saya berharap money politik yang ada di dalam pelaksanaan pemilu pileg nanti ini bisa disampaikan sampai turun ke bawah. Lebih lanjut, Supriyansa menekankan agar Kejaksaan dapat mengawal penyelenggaraan pemilu hingga ke masyarakat. Edukasi dan sosialisasi untuk menolak money politics perlu digaungkan agar dapat melahirkan pemimpin yang baik. Aditya dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, aplikasi berupa layanan data digital persidangan terintegrasi atau Langit yang diluncurkan Biro Persidangan Setjen DPR RI yang dinilai sangat dibutuhkan guna mempermudah akses materi persidangan secara digital, transparan, dan terkini. Biro Persidangan 1 DPR RI melakukan launching aplikasi berupa layanan data digital persidangan terintegrasi atau Langit.
Aplikasi tersebut diluncurkan untuk mengintegrasikan data pada suatu sistem yang terpusat yang berguna untuk proses persidangan. Deputi Bidang Persidangan Supri Hartini mengatakan, aplikasi Langit sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses materi persidangan secara digital, transparan, dan terkini. Hal tersebut sesuai dengan fungsi Biro Persidangan 1, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada anggota DPR RI melalui dukungan administratif dan teknis persidangan komisi. Khususnya Biro Persidangan 1 meluncurkan satu aplikasi namanya Super Apps di Langit yang merupakan integrasi data dari Simponi dan Siperdana yang merupakan satu tools bagi kita semua dalam memberikan dukungan layanan kepada DPR RI, khususnya terkait dengan digitalisasi dan penyimpanan data serta akses untuk mempermudah dan mempercepat semua materi-materi dalam persidangan. Sementara itu, pelopor inovasi Super Apps Langit Dewi Resmini mengungkapkan, inovasi pelayanan kepada anggota Dewan harus terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Melalui aplikasi Langit, layanan data persidangan lebih komunikatif dan mudah diakses oleh anggota Dewan maupun masyarakat. Terpikirlah untuk menciptakan layanan data persidangan terintegrasi ini. Ada dua layanan kepada Dewan yang memiliki dampak kepada kinerja Sekretariat Komisi 1 sampai dengan 11 serta persidangan paripurna. Kami harus menciptakan layanan yang memang lebih agile dengan tuntutan kebutuhan terhadap masyarakat tentunya yang menjadi layanan utama kami. Fitian dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli hingga September 2023 yang lalu, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan lesunya konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor pemicu pertumbuhan ekonomi di bawah 5% pada kuartal 3 2023. Melihat lesunya ekonomi, DPR RI berharap pemerintah melakukan intervensi guna menggenjot belanja negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Ekonomi Indonesia lesu. Di kuartal ketiga, pertumbuhan bahkan tak mampu mencapai 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Sepanjang Juli hingga September 2023,
Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 4,94% secara tahunan. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan di kuartal 2, yaitu 5,17%, dan jauh melambat dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, yaitu 5,73%. Kabar buruknya, pelambatan ini diprediksi akan terjadi hingga kuartal 4 atau hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belanja pemerintah menjadi salah satu penyebab utama pelemahan ini. Konsumsi pemerintah di kuartal 3 mengalami kontraksi atau minus 3,76%. Dicatat, beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki rapor merah dalam realisasi anggaran dan programnya. Padahal, di kondisi saat ini, seharusnya pemerintah menjadi penopang utama perekonomian negara. Terkhusus di sektor pangan, kementerian dan lembaga di sektor ini seharusnya melaju lebih cepat untuk mengatasi El Nino beserta dampaknya bagi masyarakat. Apalagi tanaman pangan ya, karena El Nino ini berdampak sekali kepada pajale ini, petani-petani pajale. Jadi besar harapan kita semua supaya dirjen-dirjen tersebut melalui menterinya untuk segera membuat program-program yang bisa segera untuk merealisasikan dengan waktu yang tersisa. Sementara itu, ekspor dan impor mengalami goncangan hebat, masing-masing sebesar minus 4,26 dan minus 6,76%. Peliknya konflik geopolitik yang masih menghantui menyebabkan harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia anjlok seperti kelapa sawit dan batu bara. Harga-harga pangan yang memang susah terkendali karena memang produksi dengan faktor El Nino juga saya kira juga berpengaruh, sehingga ini salah satu faktor domestik yang mempengaruhi terkait dengan perlambatan ekonomi kita. Tapi secara umum memang pengaruh ini adalah pengaruh global, di mana kondisi global, kondisi kawasan di Timur Tengah yang belum stabil sampai saat ini itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita pada kuartal ketiga kemarin. Anjloknya pertumbuhan disebut luput dari prediksi. Pemerintah tidak menduga konsumsi masyarakat bakal menurun signifikan. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK masih berada di zona optimistis, yaitu di level 121,7. Meski masih relatif tinggi, IKK seharusnya tidak dijadikan satu-satunya acuan. Karena secara real, laju konsumsi rumah tangga sejatinya telah turun secara persisten. Nyatanya, daya beli masyarakat tergerus inflasi. Pendapatan hari-hari ini tidak dapat mengimbangi harga beras yang terus melonjak tinggi. Kini bukan saatnya lagi pemerintah wait and see. Negara harus hadir memberi intervensi. Memang kalau di lapangan beras itu nggak ada, makanya kemudian mahal harganya. Lalu kemudian di beberapa kali kita datang ke penggilingan juga kosong juga begitu. Dan memang betul kalau di lapangan, udah pernah ke desa-desa nggak? Itu kering semuanya, sungai pun juga kering. Padahal sebagian besar kita punya sawah kita ini adalah sawah tak ada hujan. Makanya kemudian yang paling cepat adalah bagaimana ada program yang memang secepatnya bisa mengejar ketertinggalan itu. Jika tak ada intervensi, perekonomian akan terus lesu hingga akhir tahun. Untuk itu, pemerintah harus bekerja ekstra, menggenjot belanja pemerintah, dan meningkatkan daya beli masyarakat di penghujung tahun 2023. Kerja pemerintah berpacu dengan waktu. Untuk itu, strategi jitu harus segera dieksekusi karena masyarakat tidak bisa menunggu. Bantuan sosial El Nino, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan beras, harus segera diterima masyarakat. Relaksasi pajak, baik untuk sektor properti ataupun ekspor-impor, tidak boleh terbentur birokrasi. Yang tidak kalah penting, sektor UMKM yang selama ini jadi tumpuan harus ikut menerima bantuan. Ini yang harus kita genjot, bagaimana peranan fiskal kita, APBN kita di masyarakat.
Kalau ini yang kita dorong, kita masih bisa mengendalikan karena cukup besar. Penduduk kita besar, ya, oleh karena itu permintaan dalam negeri kita cukup bisa menopang pertumbuhan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Bank Indonesia menegaskan efek dari pelemahan rupiah terus-menerus dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, Bank Indonesia telah berupaya mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan rupiah. Untuk itu, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mendorong Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID guna tekan pelemahan nilai tukar rupiah. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Fitian Aunilah. Baik pemirsa TVR Parlemen, beberapa waktu belakangan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi yang cukup mendalam. Nah, walaupun memasuki bulan November tahun 2023 ini, tren penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat namun kian menjauh dari level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat, bahkan sempat menyentuh Rp15.995 per dolar AS. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 11 DPR RI, yaitu Bapak Hendra Supratikno dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Pak, sebelumnya terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap AS ini, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi faktor Pak? Jadi tentu banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar ya. Misalnya ketika ekspor kita menurun, ya itu berarti devisa hasil ekspor kan juga berkurang. Itu maka ada kecenderungan rupiah melemah. Terus kemudian tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Kalau tingkat suku bunga di Amerika Serikat meningkat, maka ada kecenderungan dolar-dolar kembali ke kandangan, pulang kandang. Itu sebabnya ada kecenderungan rupiah melemah. Kemudian juga kalau penerimaan pajak pemerintah berkurang, ya, atau anggaran pemerintah subsidinya lebih besar, atau kalau pakai istilah yang lebih teknis, transaksi berjalan mengalami defisit yang lebih besar dari perkiraan, maka rupiah cenderung melemah. Ya, itu sebabnya pelemahan penguatan rupiah dalam sistem ekonomi pasar terbuka, dalam ekonomi global yang terbuka seperti ini harus diterima sebagai menu sehari-hari. Jadi jangan kaget kalau rupiah tiba-tiba meningkat, ya, melemah, ya, menguat. Ya, ini bagian dari kehidupan ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah ekonomi yang ya terus-menerus mengalami dinamika. Interaksi permintaan dan penawaran di pasar valuta itu biasa ya. Justru kalau harga tetap terus, seakan-akan ada stagnan, seakan-akan tidak ada kehidupan.
Ya, itu sebabnya orang bisa kaya atau miskin dengan memperhatikan gerak harga di pasar. Harga yang naik, harga yang turun, untuk para pelaku pasar, dua-duanya menciptakan peluang. Kemudian kalau dampaknya sendiri Pak terhadap perekonomian kita nih sejauh ini seperti apa nih Pak? Ya tentu meski ekonomi pasar itu penuh dengan gejolak naik turun ya harga, tentu bagi Bank Indonesia atau kita semua punya kepentingan agar volatilitasnya ya kecuraman naik turunnya ini ya harus dikelola. Itu sebabnya selama range dolar rupiah itu masih dalam range yang wajar ya, saya kira masih oke ya. Kecuali kalau volatilitasnya demikian luar biasa sampai kita tidak bisa sebagai pelaku ekonomi tidak bisa memperhitungkan lagi masa depan karena harga berubah terus sehingga kita tidak bisa membuat perencanaan. Dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional ini bisa berjalan secara sustainable. Di sisi lain juga kan kita sudah melihat ya bahwa pemerintah sudah akan melakukan paket kebijakan Pak untuk mengatasi pelemahan rupiah. Nah, kira-kira paket kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah apa nih Pak? Bank Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah paket ya, antara lain ada kewajiban untuk eksportir menyimpan devisa hasil ekspornya dalam sistem perbankan nasional dan simpanan mereka itu diberi penghargaan, diberi kompensasi. Sebab kalau you memaksa orang untuk menyimpan hasil ekspornya di dalam bank di dalam Indonesia tetapi tidak diberi kompensasi, tentu mereka lebih suka menyimpan uangnya di Singapura. Terakhir nih Pak, komitmen dari Komisi 11 Pak untuk menekan pelemahan nilai tukar ini. Ya tentu salah satu faktor inflasi ya. Kalau inflasi kita lebih tinggi dari inflasi di Amerika Serikat, tentu nilai tukar kita akan melemah. Tetapi alhamdulillah ya, inflasi kita bisa terkendali dan peran Komisi 11 antara lain melalui mendorong agar kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia ya lebih efektif bekerja bersinergi dengan TPID, tim pengendali inflasi daerah. Oke, baik, terima kasih Pak Hendrawan. Baik, demikianlah pemirsa hasil wawancara saya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Bapak Hendrawan Supratikno dari fraksi PDI Perjuangan. Tadi ada beberapa poin yang ia sampaikan bahwa melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini difaktori oleh tingkat suku bunga yang terus meningkat dan juga penerimaan pajak negara yang terkendala. Nah, tadi juga ia mengatakan bahwa jika inflasi kita lebih tinggi dari Amerika Serikat tentu nilai tukar kita akan melemah. Nah, namun ia juga tadi menilai bahwa inflasi tersebut saat ini sudah terkendali dan Komisi 11 DPR RI sudah berperan mendorong agar kantor-kantor perwakilan bank-bank di Indonesia lebih efektif bekerja dengan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Nah, ia juga tadi meminta kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk bersinergi dalam membuat paket kebijakan untuk terus menekan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan demikian pemirsa laporan dari saya Fitian Onila, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online selengkapnya saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak. Legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Dadi dan selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rini Reski. Kali ini kita masuk ke segmen media online pemirsa. Berita pertama hari ini yang menjadi headline di media online yaitu mengenai DPR RI yang menyetujui penetapan anggaran operasional Bank Indonesia 2024. Kita lihat di layar kaca pemirsa. Dan di sini DPR RI menyetujui anggaran tahunan Bank Indonesia untuk operasional tahun 2024 sebesar 29,75 triliun rupiah. Tentunya keterangan itu diperoleh dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Dolfi pada saat memimpin rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu 15 November 2023. Tentunya di sini Komisi 11 DPR RI menghimbau Bank Indonesia untuk melaksanakan berbagai strategi, di antaranya mengenai reformasi pengelolaan cadangan devisa dengan mengutamakan menjaga nilai cadangan devisa. Di sini pemirsa, nilai devisa harus berprinsip, yaitu berprinsip investasi pada aset yang aman dan juga kesiagaan pemenuhan kewajiban negara dalam memperoleh pendapatan optimal. Tentunya serta diiringi transformasi dan juga inovasi pengelolaan cadangan devisa. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online juga pada hari ini. Mengenai DPR RI yang meminta Puskesmas atau Posyandu membuka layanan konsultasi kesehatan jiwa. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini Komisi 9 DPR RI meminta setiap puskesmas dan juga posyandu untuk membuka layanan konsultasi kesehatan jiwa. Guna mengatasi tingginya kasus gangguan jiwa di Indonesia. Terkait hal ini pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Edi Wuryanto kesehatan jiwa. Dan di sini Komisi 9 DPR RI secara khusus meminta tenaga kesehatan di puskesmas dan juga posyandu mendapatkan pelatihan agar memiliki kemampuan sebagai konselor bagi masyarakat gejala gangguan jiwa. Dalam pelaksanaannya, para tenaga kesehatan diminta untuk fokus pada penguatan kesehatan jiwa kelompok beresiko tinggi seperti lansia, anak dan juga perempuan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI menyetujui penerapan protokol kesehatan di sini juga operasional Bank Indonesia pada 2024 serta DPR RI yang meminta puskesmas posyandu buka layanan konsultasi kesehatan jiwa. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, terima kasih rekan Rini yang tadi telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.